Kita mulai tema ini, Bang. Boleh? Tema apa? Itu 2000 tahun. 2000 tahun ente nyembah Yudas, masa pura-pura nggak baca? Mana bisa kau lawan aku cuma? Ya memang nggak bisa lah, mana bisa orang bahlul dikalahkan kemudian sama orang cerdas, nggak bisa. Cuman saya bersedekah aja kepada abang, bersedekah. Ya udah. Bisa tema ini? Silahkan. Oke, baik. Menurut saudara, Tapi bisa dikomparasi ya? bisa dong, bisa. Menurut saudara, penyaliban ini terjadi di tengah-tengah Bani Israel atau di tengah-tengah Bani Romawi? Nggak ada Bani Romawi, cuma mulai panik. kamu kan? gimana sih? Mulai panik. Bukan kamu yang salah kok panik. Kamu bilang Bani Romawi, nggak ada istilah Bani Romawi. Bani Romawi itu maksudnya Vatikan, Roma, Jangan maksud-maksud. Eropa. Loh, Jangan nggak bisa. maksud-maksud. Nggak bisa. Kalau udah salah aja. Nggak Jangan bisa, maksud-maksud. Bang. Nggak bisa, karena pada saat penyaliban, penulis-penulis Bible nggak ada hadir pada saat itu. Paulus Enggak. Paulus Akui dulu nggak ada. kesalahanmu. Akui dulu kesalahanmu. Nggak bisa Bahwa dong. tidak ada Bani Romawi. Bani Romawi Enggak. itu maksudnya Kekaisaran Romawi punya pasukan, punya Jangan masyarakat, Jangan. di mana Kristen adalah agama resmi, Katolik adalah agama resmi Kekaisaran Romawi pada saat itu, dan menjadikan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Betul? Udah tiga blunder kamu Juma, udah tiga. Kesimpulannya Tiga gini, blunder, saudara, dengarkan Jangan saya. dulu disimpulkan. Enggak. Biar Dari saya pernyataan jelaskan dulu saya nanti blundermu. Anda jelaskan. Gini. Oh, ya udah. Penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel dan di situ tidak ada campur tangan oleh kekristenan. Bapak-bapak gereja tidak turut campur, pendeta tidak turut campur, pastor tidak turut campur, orang-orang Kristen tidak turut campur atas penyaliban. Betul? Mana apa sudah ada Kristen di dalam penyaliban? Kasih waktu saya Mantap setelah sekali. Tepuk tangan Teruskan bintang dulu, fajar. Nanti Artinya waktu kekristenan tidak ada keterlibatan terhadap penyaliban. Betul? Betul. Betul. Tepuk tangan buat saudara. Ah, itulah. Kita catat itu ya, semua diingat ya. Nah, bagaimana dengan saudara Udah? gelapkan? Ya. Udah? Ya. Udah? Ya, sudah. Nah, begini Juma, biar saya ajarin dulu kamu ya. Ya. Di dalam bahasa Semitik itu kata bin itu hanya ada di dalam tiga bahasa yang kita kenal, Hebrew, Arab, sama satu lagi ya. Itu yang bisa disebut bin. Kalau Yunani itu gen. Ya, udahlah. Udah. Nah, itu pertama kamu akui ya kesalahanmu ya sama Oh, framing tidak ya, bisa. berarti kamu salah. Karena kenapa? Setiap Yang manusia kedua. itu punya silsilah, Bu. Ntar dulu. Yang kedua kesalahanmu adalah kamu membuat framing yang disalibkan itu Yudas. apakah hadir orang Kristen, pendeta, pastor, kamu bilang lucu kamu. Tidak ya? Loh, bukan Tidak. masalah tidak. Loh. Bukan masalah tidak. Di zaman itu belum ada Kristen. Belum ada Kristen. Iya. Ah, bagus. 2 orang. Mampus. Siapa Mampus? lagi? Ya belum ada Kristen pada saat penyaliban. Iya. Oke, Kenapa siapa emang? lagi? Ada lagi Berarti Kristen selain berdua orang ini? Kalau Islam udah ada nggak, Juma? Ada. Orang-orang Muslim Oh, sudah ada. apalagi- apalagi Yesus Islam. sudah Muslim di situ. Jauh dari. Sabar dulu, Bang. Jadi penyaliban ini yang bersengketa kemudian ada 3. Yahudi, Romawi, Yahudi, Kristen dan Islam, kan gitu ya. Nah, pada saat penyaliban umat Islam betul yang umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW memang tidak ada. Yes, kita akui itu.
Tapi orang-orang yang taat kepada hukum Oke, Taurat, diakui ya. iya, iya, yang taat kepada ajaran Tuhan itu masih ada, termasuk Tadi Yesus. kau bilang udah ada, sekarang belum ada orang Islam. Kau Muslim, Muslim sudah ada, Muslim sudah ada waktu itu, Muslim sudah ada. apa lah Juma. Muslim sudah ada pada saat itu. Bukti Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah orang yang penuh berserah diri kepada hukum Tuhan. Jadi dia Muslim. Muslim itu, Pak, dengarkan. Muslim itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Ya. Itu Muslim, ya. Nah, berarti sudah ada pada saat itu. Sementara Kristen, Yesus mengajarkan makan sementara dan minum Kristen darahnya, adalah orang-orang itu yang Muslim anti nggak? terhadap ajaran Kristus. Itu Kristen. Itu jelas tuh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tema. Saudara berdua mengakui bahwa Kristen pada saat penyaliban itu tidak ada. Nah, karena Kristen tidak ada pada saat penyaliban, maka tak ada hubungannya penyaliban ini dengan agama Kristen. Maka karena tidak ada hubungannya dengan kekristenan, maka cerita Kristen tentang penyaliban dengan tete bengek segala-galanya yang dikarang-karang kemudian itu tidak bisa kita bahas di sini sebelum kita tuntaskan kemudian apa yang menjadi latar belakang terjadinya penyaliban. Maka yang menjadi dasar pijakan, kita ikutin aja dulu Bang Terang. oh iya, kalian kan sudah mengakui kalian tak ada, Kristen tak ada. Ngapain Anda masuk-masuk ke dalam? Kalian tak ada. Maka jangan tertawa dulu. Belum saatnya Anda menertawakan diri Anda. Tunggu dulu. Tunggu dulu Bang, tunggu Bang. Anda sudah mengakui Kristen tak ada kan? Berarti Anda bukan tuan rumah kan pada saat itu? Maka sajian yang harus disajikan untuk menelusuri apa latar belakang penyaliban tersebut adalah ajaran Yahudi. Sepakat kita? Sepakat? Belum ajaran Sepakat? Yahudi dong. Sepakat tidak? Bukan ajaran Yahudi itu. Lalu ajaran siapa? Ya Ayo. itu peristiwa itu terjadi. Lilit lidah, ayo lilit lidah, ayo. Tadi Terjadi. Anda mengakui Maksudnya? Kristen belum ada. Tadi Anda mengakui Mana Kristen ada tidak ada. ajaran Yahudi menyalibkan orang? Di mana ada jalan itu? Inilah kalau minim ilmu. Inilah kalau minim ilmu. Itu hukuman. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Nah, ini kalau minim ilmu ya gini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu sebagai milik pusakamu. Ini dalilnya. Setuju tidak dalil ini? Setuju Ya, tidak? setuju. Masya Allah. Berarti tunggu, Kristen tak boleh masuk dulu ya. Kristen di luar pagar. Berarti Apalagi Islam ya. Udah Juma. Udah Juma. Betul. Islam kan Udah, udah aku bilang tadi. Islam. Tunggu. Diam dulu. Jangan hanya lama. nyerocos. Diam dulu. Sabar. Waktu kita masih panjang. Masih ada 3 hari untuk kalian menyadari bahwa yang kalian sembah selama ini Yudas. Sabar. Tadi Anda sudah mengakui, sabar. Tadi Anda sudah mengakui Kristen belum ada. Islam juga yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum ada. Oke. Ya, belum ada. Berarti yang ada pada saat itu adalah Yahudi beserta dengan seperangkat aturan-aturan. Udah ya. Biar aja Bang dulu Bang. Sabar dulu. Anda belum dapat poinnya. Anda cuma nyerocos aja. Poinnya dulu. Kita sudah mendudukkan tiket untuk supaya orang itu disalibkan di tengah-tengah Bani Israel. Tiketnya ada pada Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Jika orang tersebut memenuhi syarat, wajib hukumnya dihukum mati setara dengan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Oke ya? Oke. Betul ya? Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan supaya kita tidak terlalu panjang nih. Kira-kira. Jangan dulu bawa ke kekristenan Anda ya. Kira-kira nih. Terlepas daripada akidah, terlepas daripada doktrin dan dogma Bapak-bapak gereja. Menurut tiket Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, kita dudukkan Yesus. Kira-kira dosa yang diperbuat Yesus yang sepadan dengan hukuman mati apa yang dia lakukan sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan di atas tiang salib? Oke, Jawab. ya saya jawab ya. Ya. Yang pertama, Satu. dosa Juma yang pertama adalah Kenapa dosanya saya? Juma ada.
dengar dulu. Kristen aja belum ada pada saat itu. Sabar dulu. Kristen aja belum ada, apalagi Suma. Kok larinya ke Suma? Tunggu dulu. Ada tiga dosanya Juma dalam pernyataan kesempatan ini. Yang pertama, dia katakan sudah ada Muslim di zaman Yesus oleh karena berserah. Di dalam bilangan Bileam Nabi itu punya keledai berserah kepada Bileam. Lalu apakah keledainya Bileam ini adalah Muslim karena dia berserah kepada Bileam? Itu yang pertama Juma, itu kesalahanmu. Kalau kamu bilang keledainya Bileam ini karena berserah kepada Bileam, lalu itu adalah Islam, berarti keledai ini Muslim. Ya terserah kamulah yang nimpulin. Yang kedua, kamu bilang bahwa hukuman salib adalah punya orang Yahudi. Kamu nggak tahu di dalam bilangan itu orang Yahudi, belum ada orang Israel sampai ke tanah Kanaan, bro. Mereka itu di dalam kisah keluaran, imamat, bilangan, ulangan itu masih dalam perjalanan dari Mesir, bro. Jadi Anda tidak tahu hukum. Hukum yang dilakukan di saat itu adalah mereka masih ada di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Itu bukan hukum Yahudi. Aduh, masuk Allah. Si Juma ini udah kebanyakan makan mecin. Yang ketiga kesalahanmu. Yang keempat tadi sudah 3 tadi. Yang keempat. Tahu aja kamu banyak salah. Iya, yang kelima sekarang. Yang kelima kesalahannya, ya udah lanjutlah kawan saya yang nerusin bahwa salahnya terlalu banyak. Gak apa-apa. Apa lagi? Masih ada? Kalau tidak ada, giliran Anda kemudian. Enak sama kawan saya ini kan Juma. Kalau saya iya. Silakan. Ada penambahan dari penyembah Yudas yang satu, silakan. Silakan, yang nyembah Yudas yang satu, silakan. Masih ada sebelum saya bantai kalian berdua, silakan. Sekarang begini, kalau kamu buat tema, apalagi 2000 tahun penyembah Yudas, perhatikan. Yudas secara catatan jangan masuk ke situ dulu. Ini kita belum sampai ke sana. Kembalikan ke saya dulu untuk membantah dalil Anda tadi. Kan yang keempat ini, yang kelima, yang keenam ini. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Saya lagi dong. Saya tanggapi dulu. Bilanglah ke saya dulu dong. Saya kasih tadi, kamu kasih ke saya. Yang mana sih kamu nggak konsisten? Saya tadi kasih ke Bintang Fajar penyembah Yudas yang kedua. Udah. Sabar. Oke, giliran saya nih. Pak Bintang. Ya. Tenang aja kamu, cuma saya banyak dengar kok, nggak apa-apa. Oke. Giliran saya. Yang pertama ada 3 poin yang saya dapat dari saudara. Ya. Yang pertama terkait dengan Yesus, kan pertanyaan saya tuh. Tiket orang digantung dikarenakan dikutuk oleh Tuhan. Jelas dalilnya saya katakan kepada saudara, Ulangan 21 yang tadi. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian digantung dia. Jangan kau biarkan dan harus kau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Coba, ini Kristen belum ada, Islam belum ada. Berarti yang menjadi tonggak pengukuran penyaliban pada saat itu adalah Ulangan 21. Yang disalibkan adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, dosa apa rupanya yang Yesus lakukan pada saat itu sampai kemudian dia dikutuk, dia disalibkan? Anehnya jawaban saudara kegelapan, dia mengatakan dosanya Suma. Jangankan Suma, Kristen aja belum ada pada saat itu, kok larinya ke depan 2000 tahun. Karena Suma 2000 tahun kemudian punya dosa, maka hari ini Yesus disalibkan. Apa-apaan agama lawak-lawakan kayak begini? Ya, siapa yang bilang begitu? Ya udah, kalau begitu tolong saya masih kasih kesempatan kepada saudara. Apa sebabnya Yesus disalibkan pada saat itu? Jawab. Ya, karena menurut orang Farisi dia menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Oke. Itu dulu Ida. Oke. Tolong tunjukkan mana tuduhan itu. Apa yang Yesus lakukan? Bukankah Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berbicara bukan atas kehendakku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga. Mana pembuktian itu bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah? Bukankah di dalam Yohanes 31 nomor 10, Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Wahai Bani Israel, kalau hanya karena alasan itu kamu melempar aku batu, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Jadi tak ada alasan. Kenapa
kemudian orang-orang Yahudi menjadikan itu sebagai alasan dia menghujat Allah? Kenapa? Karena di dalam Matius 26 nomor 59, mulai hari itu imam-imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Tertolak Anda. Jawaban Anda tidak rasional. Jawaban Anda tidak rasional. Yang kedua, tunggu. Berarti kamu setuju dong dengan orang Farisi yang mau membunuh Yesus? Oh tidak, kita belum sampai ke endingnya. Ini makanya saya katakan kepada saudara, yang kalian sembah itu Yudas. Kok Yudas? Lah iya, tidak ada alasan kemudian, tidak ada dosa bagi Yesus. Tidak ada dosa bagi Yesus. Yesus kan suka mengkritik orang Farisi. Jadi nah sekarang apakah itu dosa? Apakah itu dosa? Ini kan personality jadinya. Iya, sekarang apakah itu dosa? Coba Tunggu. kalau ada imam-imam. Contohnya begini. Sabar, saya bilang sabar. Kalau saya bilang begini, Juma adalah penyesat. Sabar dulu. Anda seakan-akan sebarisan dengan iblis yang menginginkan pembunuhan terhadap orang suci Yesus. Saya akan minta kepada saudara, apa pertanyaan awal saya tadi, saudara-saudaraku Kristen penyembah Yudas? Apa yang saya katakan? Tolong tunjukkan kepada saya dosa Yesus yang setara dengan hukuman mati. Apa kata kalian? Dosanya cuma. Yang kedua, selalu kemudian bersaksi bahwa dia setara dengan Tuhan. Apa lagi? Ada lagi? Gak ada kan yang bisa Anda tunjukkan dosa Yesus? Tak ada kan? Hanya fitnah. Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau Yesus, oke. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada dosa Yesus yang setara dengan hukuman mati, apakah Yesus boleh dibunuh? Ya itulah fitnahan itu kan. Nah, berarti Yesus mati karena fitnah atau Yesus mati karena dosa waris? Jawab. Ya melalui fitnahan itulah. Yesus dipakai Tuhan untuk menggenapi nenekmu kiper nubuatan di dalam perjanjian lama. Begitu. Aduh. Saudara ini, saya teruskan dulu. Saya teruskan dulu. Juma, jangan histeris kamu ya. Jadi Anda tidak bisa menunjukkan dosa-dosa Yesus kan? Sebentar. Yesus itu nggak ada berdosa. Nggak ada berdosa. Pontius Pilatus itu Pontius Yesus itu apa namanya? Pilatus tidak ada dosa. Iya, dia kan heran kok nggak ada ini dosanya. Iya, saya tahu. Ini sampai dia cuci Matius tangan. 27 itu, nomor 15 dan seterusnya ya. Sudah tahu kan? Yesus nggak ada dosa kan? Dia merobek jubahnya dan melemparkan ke jemaat itu, silakan hukum. Yesus tak ada dosa kan? Ya tidak ada dosanya. Emang yang bilang berdosa siapa? Ada orang Kristen yang bilang berdosa. Pantaskah kemudian menurut hukum Yahudi orang yang tidak punya dosa dihukum mati? Itulah kesalahan Yahudi. Itulah kesalahan Yahudi. Menurut saudara, itulah kesalahan Yahudi. Kenapa Anda mengatakan Yahudi salah kalau ada nubuatannya? Mampus. Ayo. Kenapa Anda mengatakan salah terhadap Yahudi kalau memang ada nubuatan Yesus yang adalah Tuhan, Anda harus mati? Kenapa Anda menghitung itu kesalahan? Iya, ini ulahnya orang-orang Farisi. Katanya ada nubuat. Saya mau jawab dulu begini Juma begini. Jadi Juma kau katanya berdoa ada nubuat. datang Roh Kudus. Dengarin dulu Juma. Dengarin dulu. Gini. Enak tuh menertawakan penyembah Yudas, enak tuh dari sabar. Saya mau jawab dulu Bintang. Katanya ada nubuat. Satu-satu dulu. Kau harus dibaptis dulu. Nenekmu kiper. Yesus tak pernah mengkristenkan orang. Kok saya kau mau kristenkan? Enak aja lu. Jadi gini Juma, kenapa disebut waktu Yesus disalibkan, lalu itu menebus dosa warisan adalah karena dosa orang Farisi ahli Taurat yang kebencian dan fitnah itulah ditanggung oleh Yesus karena Dalil. Loh, kan dikatakan oleh Pilatus, baca itu di dalam Matius 28. Bahwa dia ini tidak bersalah. Dan terus aku cuci tangan. Tidak bersalah. Aku cuci tangan dan tidak berhak untuk menghukumnya. Namun karena orang banyak ini, maka aku melakukan ini.
Itu orang banyak ini kenapa? Orang banyak ini kenapa? Orang banyak ini kenapa? Orang banyak ini kenapa mereka? Dosa hujat, dosa menyalahkan Yesus, seperti Juma, dosanya Juma menyalahkan Yesus, dosa Juma menyalahkan Anda melakukan satu kebohongan. bahwa Yesus Tuhan, dosa Juma Yesus tidak disalibkan. Melakukan kebohongan. Ente melakukan kebohongan. Dengarkan saya, dengarkan saya. Kita dengarkan dulu. Dengarkan saya. Saudara gelapkan, dengarkan. Ente di dalam Al-Quran disebut sebagai golongan iblis yang suka menyesatkan manusia. Pilatus mengatakan dengan sangat jelas, Matius 27 nomor 18. Apa kata Pilatus sang gubernur? Pilatus memang mengetahui bahwa orang banyak ini mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena dosa waris, kucluk. Iya, memang karena dengki. Di situ dikatakan potonos. Potonos itu dengki, benci, iri, sirik terhadap Yesus. Maka mereka berusaha dosa kemudian yang diwariskan. Nah, dosa diwariskan ini muncul dari mana? Dosa diwariskan juga ke Juma, dosa iri. Dosa warisan itu dari mana? Dosa fitnah. Itu yang diwariskan kepada Juma. Dosa waris ini ilmu dari mana? Lah, kan itu fitnahmu. Karena kau memfitnah Yesus, kami menyembah Yudas, itulah fitnahmu. Oh, jadi maksudmu kamu salibkan Yesus. Kamu salibkan Yesus kedua kali, Juma. Juma panik. Jadi maksud saudara kamu gini. Kamu salibkan Yesus kedua kali. Nggak pernah si Juma ini menang sama saya. Karena saya itu orang cerdas. Kalah terus dia sama saya, mah. Dia cuma pintar balik-balik gitu. Oke. Ini ketawanya si Dewa ini. Saya kembali ke tema. Anda tadi mengatakan bahwa keledai berserah diri kepada Bileam, betul? Betul? Anda bertanya seperti itu kan? Atul. Betul. Al-Quran menarasikan begini. Al-Quran dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Maksudnya apa? Keledai Bileam lebih beriman daripada orang-orang kafir. Bayangkan, sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Kalau Al-Quran sudah menarasikan bahwa orang kafir lebih hina daripada keledai, memang betul. Keledai saja bisa berserah diri kepada tuannya. Ente manusia dikasih akal, tidak berserah kepada Tuhan, malah berserah kepada Romawi untuk menyembah Yudas. Sampai sini paham? Saya sampai sini paham? Keledai kedua, Juma keledai kedua. Siapa yang berserah diri sama Romawi? Sampai di sini paham? Saya jawab dulu. Sampai di sini paham? Kalau kalian tidak berserah diri kepada kalau kalian tidak berserah diri kepada Romawi, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yudas? Jawab saya. Jawab. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yudas? Jawab dulu. Juma. Jawab dulu. Yahudi tidak adalah pernah mengajarkan menyembah kepada Yudas. Indonesia tidak pernah mengajarkan menyembah Yudas. Tapi Roma Vatikan mengajarkan kalian menyembah Yudas. Oke, paham ya? Jadi keledai berserah diri. Keledai saja berserah diri kepada tuannya. Kalian diciptakan oleh Tuhan malah berserah diri kepada Vatikan, menyembah Yudas. Paham? Oke ya. Nah, kembali kepada tema. Sabar. Meminta keledai Juma. Sabar. Waktu Sabar Yesus dulu. minta keledai, Sabar dulu. Saudara, sabar dulu. Sabar. Kita disaksikan 1000 orang. Kita disaksikan ribuan orang. Berserah keledai ini. Kita disaksikan 1000 orang lebih. Berserah Anda keledai berdua. lebih Dengarkan saya. Anda berdua mengatakan sepakat Yesus tidak memiliki dosa. Lalu kemudian saya tanya kepada kalian berdua. Kalau Quranmu Yesus itu memiliki dosa enggak? Sabar. Apa sebabnya Yesus disalibkan? Apa alasan saudara? Yang satu mengatakan dosa Suma. Lalu mengatakan lagi dosa orang-orang yang menyalibkan dia. Tak ada alasan itu, Bung. Oke? Tolong kita jujur terhadap kebenaran. Yesus disalibkan satu, karena orang-orang Yahudi
orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Itu dulu. Dalil. Oke, baik, Masya Allah. Diam, saya bacakan dalilnya. Diam, saya bacakan dalilnya. Yohanes 11 nomor 45. Dengarkan ya, tenang ya. Diam aja ente. Tenang, dengarkan. Tenang, pegangan. Berikan izin kepada saya 2 menit. Banyak orang Yahudi melihat Yesus melakukan mukjizat. Yohanes berapa? 11 ayat 45 sampai ayat 57. Tak singkatkan bacaannya. Orang-orang Yahudi banyak melihat mukjizat terhadap Yesus. Salah satu di antara mereka pergi ke orang Farisi menceritakan kemudian kepada imam-imam kepala. Itu bukan begitu. Sorry. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Waktu saya singkat ini bukan sekolah minggu. Menyaksikan jangan kau putar-putar, nggak boleh kau rubah-rubah. Cuma Anda bisa nahan 5 menit saya bacakan ini, Anda bisa tahan? Ini bukan sekolah minggu ini. Ini kelas level tinggi nih. Jangan disalah-salahin lah, Jum. Oke, baik. Anda diam, kalau begitu Anda diam sambil urut-urut mata. Dengar. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus buat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat sebab orang ini membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia dalam kurung Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Satu, catat itu. Kemudian, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar. Imam besar ini maksudnya apa? Rabi-rabi Yahudi yang levelnya sudah terlalu tinggi, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Oke. Sabar dulu. Anda katanya mau dibacakan. Untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tak ada dosa waris di sini. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Sabar dulu. Kan sampai data 57. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat. Ingat, pada tahun itu baru muncul nubuat. Bukan mengais-ngais kitab Yesaya, mengais-ngais kitab Mazmur. Tapi imam besar orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, baru bikin nubuat hari itu juga. Apa nubuatannya? Dengarkan nubuatannya. Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga samar. Tapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai hari itu, dengarkan. Mereka sepakat untuk mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang membuat mereka sepakat membunuh Yesus? Apa yang membuat mereka sepakat membunuh Yesus? Satu, mereka takut orang Roma merampas tempat suci mereka. Dua, mereka takut Roma merampas bangsa mereka. Dua sebab. Ini adalah unsur politik dan ekonomi. Tidak ada unsur dosa waris. Mampus. Kristen Anda katakan tak ada pada saat itu. Jurus Kristen nggak masuk. Lalu lihat. Oke. Sabar. Saya dulu bintangnya. Karena itu, karena hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Maka sejak hari itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum di antara orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari Sitiku, daerah tempat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efram, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu Paskah kemudian orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari-cari Yesus. Sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus juga akan datang ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah kepada setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka menangkap Yesus. Ingat, pertanyaan saya, menurut tuan rumah, menurut pelaku, menurut eksekutor,
Apa yang menyebabkan mereka sepakat membunuh Yesus? Jawab pakai akal. Silakan. Oke, jawab, saya akan jawab. Yang pertama, mengapa mereka mau membunuh? Mereka takut, semua orang percaya termasuk orang Indonesia takut kalau percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Mulai gepeng, mulai pakai jurus setan, mulai pakai jurus setan. Kalau orang tidak, saya tidak izinkan Anda berdosa. Saya tidak izinkan Anda berdosa. Kenapa Anda mengatakan termasuk orang Indonesia? Hei, kenapa Anda mengatakan termasuk orang Indonesia? Kenapa? Ada dalilnya di situ. Semua orang, semua bangsa. Nenekmu kiper, inilah kalian penyesat, penyembah aja. Inilah kalian. Bintang Fajar buang aja, buang. Buang Bintang Fajar. Penipu. Bintang Fajar buang. Penipu agama dusta. Jelas Cuma. sekali. Enggak boleh. Tidak boleh Anda berdusta di sini. Hal ini dikatakannya dari dirinya sendiri. Lalu saya baca ayat cuma. Dengarkan saya nubuatnya. menjelaskan yang kamu baca Dengarkan nubuatnya. Saya baca lagi. Cuma nggak fair nih, nggak fair. Kamu jangan berbohong di sini, Bung. Kristen silakan, walaupun agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas pondasi kebohongan, depan kami jangan Anda mencoba-coba untuk berbohong. Nubuat, sabar. Nubuat yang dibuat tahun itu oleh Kayafas adalah Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Oke? Supaya kemudian kata Kayafas, lebih baik satu orang mati Yesus untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Itu alasannya Kayafas ingin membunuh Yesus. Jangan kau tambah-tambah. Kristen belum ada pada saat itu. Jangan kau tambah-tambah ajaran Kristen masuk. Jangan. Nanti urusan Kristen itu urusan dengan saya ketika kita bahas Yudas. Pahami dulu. Ini internal Yahudi. Jangan kau campur adukkan dengan data-data Kristen kafir laknatullah itu. Jangan. Ini masih membahas tentang tragedi penyaliban. Kristen Anda akui belum ada pada saat itu. Jangan kau bawa-bawa ke Kristenanmu sekarang. Silakan. Yang jujur, Yesus disalibkan berdasarkan Kayafas. Apa alasannya? Jawab. Supaya mereka takut, jangan semua orang percaya. Itu yang pertama. Kalau semua ini termasuk orang Yahudi, termasuk orang Roma, mereka lebih takut lagi. Ayat yang ke-20, ayat 48, mereka takut orang Roma supaya tidak percaya. Yang ketiga, ayat yang ke-50, mereka takut insaf. Mereka takut insaf. Mereka takut banyak insaf datang kepada Yesus bertobat. Seperti Juma, takut orang Indonesia insaf bertobat kepada Yesus. Seperti Juma. Makanya dengar dulu. Dikatakan ayat 50, dan kamu tidak insaf bahwa telah berguna bagimu jika satu orang mati. Justru di sinilah nubuat bahwa Yesus dinubuatkan mati oleh nabi tersebut. Kayafas tersebut. Hal itu dilaksanakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Lihat nih, imam besar Kayafas menubuatkan bahwa dia menubuat Yesus disalibkan, imam besar. Nah, kamu kenapa kamu Islam Yesus tidak disalibkan? Disalibkan untuk apa? Nah, lihat, kenapa disalibkan? Supaya kamu insaf lewat penyaliban ini, Juma bertobat, supaya Juma diselamatkan memiliki hidup yang kekal. Orang Islam di Indonesia bertobat, supaya orang Islam di Indonesia percaya Yesus Tuhan. Insaf mereka, orang gila, orang Yahudi, orang Malaysia bertobat datang kepada Yesus. Orang gila. Monyet, kau jangan menipu sini, nyet. Saya katakan kau monyet. Saya katakan kamu monyet karena kamu mengajarkan satu. Tolonglah dewasa berdiskusi. Tolong dewasa berdiskusi. Karena kematian Yesus. Tolong dewasa berdiskusi, Bung. Anda mewakili agama Anda. Anda itu manusia, jangan seperti monyet ente. Supaya seluruh dunia diselamatkan. Jangan seperti monyet ente. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum layar jiun, ente buta. Ini tulisannya. Diam dulu, terangkan. Mana kau bawa orang Indonesia, kau bawa orang Islam di sini, Bahlul? Ini Imam Kayafas mengatakan Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Siapa anak-anak Elohim ini? Bani Israel. Kok
kok jadinya ke Bang Suma, jadinya ke Islam? Ini ajaran siapa sih? Kayak orang gila kau supaya ini. cuma insaf. Orang Indonesia insaf karena kematian Yesus di kayu salib. Waduh, ada jadi kalian semua harus insaf. Turunkan ini orang gila ini. Karena orang Roma, orang semua orang Yahudi. Di bawah. Ini orang gila, orang pongor, orang gila. Inilah ya teman-teman. Inilah teman-teman. Kenapa Al-Quran itu selalu mengatakan kalian itu lebih hina dari hewan? Kenapa? Ini akibatnya nih. Al-Quran sudah menerangkan itu. Inna syarrat dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak di atas muka bumi ini yang lebih hina dari binatang adalah orang-orang kafir. Lebih hina dari Wah, itu nggak boleh itu. Oh, ini Al-Quran saya. Kamu apa? Yesus bilang nggak boleh ngatain kafir. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Dalilnya, hey, penyembah Yudas, dengarkan. Dengarkan Allahnya Yesus penyembah Yudas. Dengarkan penyembah Yudas. Dengarkan penyembah Yudas, dengarkan. Saya belum masuk ke Yudas ya. Ini saya bertanya untuk yang kedua, pertanyaan kedua saya tadi. Anda sudah jujur mengakui Kristen tidak ada di sini. Sebelum adanya kekaisaran Romawi dan orang-orang Farisi menulis sebuah surat untuk Romawi Yunani, Kristen belum ada. Di Antioquia Kristen itu pertama ada. Ingat? Islam juga belum ada. Yes, Islam juga belum ada, betul. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Kenapa Quranmu menulis tentang penyaliban itu? Karena meluruskan fitnahan laknatullah orang-orang kafir terhadap Nabi Isa. Quranmu aja nggak tahu zaman apa dia. Jangan kau bahas Al-Quran dulu, wahai penyembah Yudas. Ini dulu, kau selesaikan dulu ini. Penyembah Yudas. Ini juga diturunkan kalau dia nggak mau diam ini. Laknatullah turunkan dulu ya ini. Binatang-binatang ini diturunkan juga kalau dia nggak bisa diam. Kalau binatang-binatang ini tidak bisa diam, dia nggak bisa diskusi. Kalau binatang dari dia nggak punya ilmu, dia nggak punya ilmu. Kita membutuhkan edukasi Kristen-Kristen yang cerdas. Kalau masih ada Kristen yang bisa diselamatkan, naikkan. Kristen-Kristen laknatullah yang seperti tadi itu tidak kita butuhkan. Bayangkan aja coba. Ini dia sudah mengakui pertama, pada saat penyaliban Kristen tidak ada keterlibatan. Satu, pada saat cerita-cerita tragedi penyaliban Kristen belum ada. Dia sudah akui di situ. Dia sudah akui. Yang kedua, dia sudah mengakui Yesus tidak ada dosa. Dua pengakuan dari saudara-saudara Kristen yang kita dengarkan, dua orang yang layaknya binatang tadi, kita sama-sama mendengarkan. Saya memang keras demi untuk menyelamatkan orang Kristen yang awam. Di sini diterangkan, dia minta penjelasan, mana dalilnya kalau Yesus disalibkan secara internal Yahudi itu karena unsur politik, itu karena unsur ekonomi. Kita sudah tunjukkan kepada mereka. Tapi apa yang dia terangkan? Katanya Kayafas bernubuat untuk Islam. Katanya Kayafas bernubuat untuk Suma. Katanya ini terjadi Pilatus menghukumi karena dosa-dosa waris mereka. Ini adalah penyesatan yang sangat nyata di depan kita. Makanya kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia, mendurhakai Allah. Wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi kafir menolong setan agar durhaka kepada semakin durhaka kepada Tuhan. Ini dalilnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati Yesus untuk bangsa kita. Ini dibilangnya bangsa Indonesia lah, orang Malaysia lah. Ini kenapa orang Kristen kayak begini? Mereka tidak mau kemudian keluar dari cangkang kesesatan yang sudah nyata di depan mereka.